Irama sirkadian dapat disebut juga jam biologis. Irama sirkadian merupakan jam alami dalam tubuh manusia. Hampir seluruh makhluk hidup memiliki irama atau siklus yang berlangsung selama 24 jam. Irama sirkadian berfungsi mengatur irama tubuh, salah satunya irama bangun dan tidur. Simak lebih detail mengenai irama sirkadian bersama Dr. Andreas Prasadja, ahli somnologi berikut ini. Apa itu irama sirkadian dan apa saja contohnya, Dok? Irama sirkadian adalah irama yang menentukan denyut kehidupan kita sepanjang hari. Ya, sirka itu kira-kira 24 jam artinya. Ya, jadi irama sirkadian adalah irama selama 24 jam. Kan kita tahu, kita ada waktu-waktunya dalam sehari di mana jam lapar, ya, jam buang air besar kan ada. Nah, ada juga jam ngantuk dan jam penuh vitalitas, fresh, itu ada. Nah, itulah irama sirkadian. Nah, pada rentang usia ini berbeda. Nah, penelitian mengenai irama sirkadian ini juga menarik, ya. Di tahun 80-an sempat ada penelitian dari Thomas Ware di mana dilakukan pada orang dewasa. Ya, orang dewasa, produktif, aktif. Nah, setelah matahari tenggelam dimasukkan orang-orang ini dimasukkan ke dalam ruangan tanpa cahaya buatan, aktivitas tanpa cahaya buatan. Nah, ternyata ada irama sirkadian, ada internal clock yang menentukan nih. Nah, berkembang awalnya jadi tidur 10 jam, 11 jam, lama sekali. Ya, setelah 1 minggu mulai mengembangkan pola tidur 8 jam. Nah, dari penelitian inilah kita tahu bahwa kebutuhan tidur manusia kira-kira 8 jam. Ya, tetapi media pada waktu itu kurang membahas polanya. Ternyata polanya tahu nggak? Begini, begitu masuk ruangan tanpa cahaya buatan gitu ya, sekitar jam 5 masih terang. Begitu sudah matahari tenggelam setengah 7, nah habis maghrib tuh mulai ngantuk tuh. Dan sekitar jam 7 malam tidur. Di tengah malam bangun, baru tengah malam bangun dan beraktivitas. Yang masak, yang makan, seks, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Setelah itu baru tidur lagi sampai subuh. Jadi kemudian para ahli sejarah menemukan bahwa pola tidur manusia di zaman dulu sebelum ada penemuan bola lampu ternyata seperti itu. Ternyata circadian rhythm manusia tuh masih purba. Ya, penemuan bola lampu kan baru 100 sekian tahun. Ya, sehingga belum keep up otak kita, masih memiliki pola seperti itu. Begitu kita masuk dalam ruangan tanpa cahaya buatan, circadian rhythm kita akan take control dan seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan gangguan tidur baru dimulai sejak ada penemuan lampu. Karena jam kerja mulai bergeser. Awalnya bekerja kita cuma sampai jam 2 gitu ya. Kemudian karena kan udah gelap, udah nggak bisa kerja. Ya, akhirnya bisa sampai jam 5 sore, akhirnya dibikin sampai jam 9 malam, akhirnya 24 jam seperti sekarang. Ya, jadi banyak penyakit tidur yang sebenarnya adalah gangguan irama sirkadian, di mana aktivitas sosialnya tidak sesuai dengan irama sirkadian internal clock kita. Contoh, paling gampang, jet lag yang paling orang tahu. Bagaimana efeknya jika irama sirkadian terganggu? Ketika irama sirkadian terganggu, ya semua terganggu. Kualitas manusianya jadi terganggu. Kita ambil contoh pada sekarang ini di negara-negara maju, ada gerakan yang memundurkan jam masuk sekolah. Kalau di Indonesia paradigmanya adalah masih memandang untuk kedisiplinan anak-anak harus bangun pagi sedini mungkin untuk menanamkan kedisiplinan. Ya, tetapi sains sekarang menemukan bahwa kalau jam masuk anak sekolah tuh jam 7 pagi, setengah 7 pagi, bahkan saya dengar terakhir ada yang jam 6 lewat. Ini tidak sesuai dengan irama sirkadian anak-anak kita, terutama remaja dan dewasa muda. Ya, bangun di saat seharusnya otak masih tidur. Ya, sehingga bayangkan pada saat tidur banyak potensi yang dibangun di otak.
ya, kemampuan otak, kecerdasannya, kemudian ada konsolidasi memori yang harus dipotong atas nama ya apapun, ya. Karena sekali lagi paradigma di Indonesia masih memandang bahwa yang penting itu untuk kesehatan misalnya, yang bolak-balik ditanya ke dokter kan harus makan apa, olahraganya gimana. Padahal paradigma kesehatan sekarang ini memandang satu, nutritional balance memang, kedua olahraga, tapi yang menjadi dasar adalah kesehatan tidur. Tanpa kesehatan tidur yang baik, mau diet, jaga makan kayak apa percuma. Kurang tidur tetap gemuk. Ya, tanpa kesehatan tidur yang baik, olahraga malah jadi bahaya, malah jadi penyakit. Sudah kita lihat banyak contohnya saat ini, serangan jantung mendadak dan lain sebagainya karena tidak memperhatikan kesehatan tidur. Nah, kembali pada anak-anak, ya, penelitian dari Mary Carskadden ini membuktikan bahwa dengan memundurkan jam masuk sekolah, prestasi akademis jadi meningkat, prestasi olahraga juga meningkat, angka absennya turun, angka keterlambatan, angka sakit turun jauh, dan angka kecelakaan karena yang remaja kan mulai berkendara. Yang di luar perkiraan para peneliti adalah angka kenakalan remaja jadi hampir nol. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap irama sirkadian? Faktor yang mempengaruhi irama sirkadian, cahaya. Jadi pusat pengatur irama sirkadian kita ini peka sekali terhadap cahaya, ya. Suprachiasmatic nucleus ini adalah pusat pengaturnya yang menghasilkan melatonin. Melatonin atau hormon tidur itu hanya dihasilkan pada saat gelap. Jadi kalau terang terus wah kacau tuh. Nah, misalkan begini. Semenjak pandemi pasien kami di klinik tuh meningkat sampai 3 kali lipat. Kenapa? Apa gara-gara virus Covid? Bukan, tapi karena isolasi, karena lockdown. Bayangkan, kita mempunyai irama sirkadian yang pagi bangun, bekerja, stres, berantem, pulang, berantem lagi di jalan, sampai rumah rileks tidur. Nah, sejak ada pandemi, lockdown, banyak orang tinggal di satu ruangan, aktivitasnya itu-itu aja, work from home, pencahayaannya itu-itu saja, tidak diatur. Akibatnya menjadi gangguan tidur. Jadi bukan hanya soal stres, khawatir, takut. Bukan. Tapi karena irama sirkadian yang terganggu. Obatnya apa? Ya segera kembalikan irama sirkadiannya. Ya, bedakan siang dan malam. Aktivitasnya, tempatnya, lingkungannya, pencahayaannya. Ya, penunjuk waktu itu bukan hanya jam. Yang paling peka untuk otak kita adalah cahaya. Kedua ya banyak. Azan misalkan, itu juga kan penunjuk waktu. Bagaimana cara menjaga agar irama sirkadian berjalan dengan normal? Agar irama sirkadian berjalan normal, pertama kenali dulu irama sirkadian kita. Ya, kalau di usia remaja dewasa muda, ini unik. Jam 9, jam 10, ini otak sedang penuh dengan vitalitas sehingga ideal untuk berkarya. Jangan tidur dulu. Justru mendekati tengah malam baru tidur. Ya, cuma ya tolong bangunnya siang. Jadi punya jadwal tidur, sudah mengenali, kemudian tidurlah sesuai dengan irama sirkadian, punya jadwal tidur dan bangun yang rutin, teratur ya. Nah, kemudian atur pencahayaan. Ya. Jangan kita terus dalam kondisi terang. Kita harus tidur dalam kondisi suasana yang gelap, bukan gelap gulita. Ada lampu tidur satu itu biasa gitu ya. Kemudian di pagi hari terang, siang bekerja, jangan di tempat yang gelap. Tetap kita melihat matahari dan lain sebagainya. Ya, banyak anak muda sekarang yang menderita namanya circadian rhythm disorder, delayed sleep phase type. Jadi delayed sleep phase. Keluhannya apa? Insomnia. Nah, tapi bukannya nggak bisa tidur. Bisa tidur. Hanya jamnya jam 2, jam 3, atau bahkan subuh baru bisa tidur. Nah, obatnya apa? Ya bukan obat tidur, tapi dengan mengatur. Ya, pertama diatur dulu. Kemudian biasanya dokter akan menghitung. Ya, jam berapa minum melatonin, jam berapa ada bright light therapy, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan kami tentang circadian rhythm. Saya Dr. Andreas Prasetya, RPSCT.
Sampai jumpa di pembahasan topik berikutnya.